Kapolda Papua Barat menyalurkan sebanyak 70 paket bantuan sembako PPKM darurat kepada pedagang di sepanjang Jalan Trikorawosi. Meningkatnya permintaan daging jelang Hari Raya Kurban membuat pedagang memilih memesan daging dari luar Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, penyekatan kembali dilakukan pagi tadi di sepanjang Jalan Haji Bawosi oleh aparat gabungan TNI Polri. Penyekatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Turnagogo Sihombing di perempatan lampu merah Haji Bawosi bersama Kapolres Manokwari dan pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat. Aktivitas kendaraan yang melintas dari traffic light Haji Bawosi hingga lampu merah Suri terlihat lengang dari yang biasanya dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Turnagogo Sihombing yang ditemui media mengatakan saat ini penyekatan dimulai pagi hingga siang hari, tapi khusus penyekatan di luar kota tetap dilakukan pagi sampai dengan malam hari. Kapolda menyebutkan efektivitas penyekatan yang dilakukan aparat TNI Polri sudah mulai dipahami oleh masyarakat untuk mensukseskan PPKM darurat guna menekan penyebaran COVID-19 di Manokwari. Kita memang mulai hari ini kita melakukan penyekatan di siang hari ya, mulai dari pagi hari dan siang hari. Sebelumnya memang di pelaksanaan penyekatan itu dilaksanakan di malam hari untuk di dalam kota ya. Tapi kalau untuk di perbatasan kita selalu konsisten dengan mulai dari pagi hari kita laksanakan sampai malam hari juga ya. Kapolda mengaku penyekatan yang dilakukan selama beberapa hari ini mulai dari luar kota dan di dalam kota Manokwari terlihat jumlah kendaraan mulai menurun dan mencapai 1.000 kendaraan setiap harinya. Selain itu, Kapolda juga mengatakan dampak dari adanya penyekatan, TNI Polri tidak tinggal diam dengan memberikan bantuan sembako kepada pedagang yang berada di area penyekatan. Ya, untuk sebelum kita melaksanakan itu pengurangannya sampai 1.000 kendaraan, sampai 1.000 kendaraan. Ya. Jadi biasanya ya kita ada sekian, tapi sekarang ini dengan adanya mulai dari malam hari kita laksanakan, termasuk penyekatan yang di perbatasan itu berkurang hampir 1.000 kendaraan ya, yang kita lihat. Lumayan ya itu. Mengenai penyaluran bantuan paket sembako sendiri, khususnya pedagang. Ya kami terus terang. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Papua Barat menyalurkan sebanyak 70 paket bantuan sembako PPKM darurat kepada pedagang di sepanjang Jalan Trikorawosi. Pembagian sembako merupakan kepedulian Kapolda Papua Barat bersama Pangdam 18 Kasuari. Penyaluran itu dilakukan oleh Dirlantas Polda Papua Barat bersama anggota. Kapolda Papua Barat melalui Dirlantas Kombes Pol Radian Kokrosono mengatakan penyaluran bantuan sembako kepada para pedagang merupakan instruksi Kapolda selama masa PPKM di Manokwari dan kabupaten kota di Papua Barat. Terutama pemberian sembako diberikan kepada pedagang kaki lima maupun penjual yang berada di sepanjang Jalan Trikorawosi yang selama ini ditutup lebih cepat karena adanya PPKM darurat yang dilakukan. Ini inisiatif dari Bapak Kapolda Papua Barat dan Pangdam 18 Kasuari. Beliau mengarahkan kepada kita untuk berbagi terhadap masyarakat yang terdampak karena PPKM darurat yang ada di Manokwari dan seluruh Papua Barat. Sehingga malam ini kita bantu sekedar sembako kepada pedagang kaki lima dan penjual-penjual yang ada di sekitar Haji Bau yang selama ini tiap malam kita tutup. Pasti mereka akan kurang rezekinya. Dan kita tadi himbau untuk bersabar sehingga mereka semua menerima. Dan mereka menyadari bahwa memang nggak bisa sebebas-bebasnya sebelum PPKM darurat.
Khusus malam ini di sepanjang Jalan Haji Bawosi hingga Jalan Transito Wosi, sembako yang disiapkan Kapolda bersama Pangdam 18 Kasuari sebanyak 70 paket. Dan bantuan yang sama juga akan dilakukan ke setiap wilayah di Kabupaten Manokwari dan kabupaten lainnya di Papua Barat. Ini untuk di Haji Bau ini kita siapkan ada 70. Ya, ada 70 sembako. Kalau kurang nanti kita tambahkan lagi. Nanti di tempat-tempat yang lainnya kami juga berupaya maksimal untuk menjangkau mereka yang terdampak. Selain membagikan sembako, pedagang juga diingatkan tetap bersabar dan tabah menjalani masa PPKM darurat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sabar-sabar Maya pegang darahnya. Jam 8 kita tunggu ya. Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menegaskan agar masyarakat harus mengikuti vaksinasi sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Himbauan kepada masyarakat untuk divaksin terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, namun juga diingatkan oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat menghadiri kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan umum lainnya. Salah satunya pada acara vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kapolda menyampaikan dua hal yang bisa menjadi pertahanan dalam tubuh kita, yaitu masyarakat sembuh dari COVID-19, sudah memiliki daya tahan tubuh dan juga divaksin. Dua hal ini yang bisa membuat tubuh kita mempunyai ketahanan, sehingga kondisi tidak semakin parah ketika terpapar COVID-19 karena sudah ada kekebalan tubuh. Ya sudah pernah kena COVID atau yang kita bisa disebutkan sekarang sudah penyintas gitu ya. Nah itu juga bisa menimbulkan kekebalan buat diri kita. Nah yang kedua itu vaksin yang bisa yang membuat kekebalan imunitas kita dalam tubuh kita. Nah dua hal itulah yang pertahanan tubuh kita yang bisa kita lakukan. Ya, ada juga yang sudah kena penyintas, ya, terus kemudian dia divaksin lagi setelah 3 bulan divaksin. Jadi sudah banyak. Tapi itu pun nggak menjadi jaminan buat kita tidak terkena COVID. Ya, tapi pertahanan kita itu sudah ada di dalam tubuh kita sehingga ketika kita kena COVID lagi kita tidak parah, Bapak Ibu sekalian. Kapolda juga mengingatkan dan menegaskan agar masyarakat harus mengikuti vaksin, terutama bagi orang tua. Namun bagi kaum muda juga harus divaksin, sehingga mempunyai daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Ada yang lainnya, sudahlah vaksin. Apalagi anak-anak. Ya, saya sampaikan tadi ke Pak Gubernur, kalau bapak-bapaknya nggak mau divaksin, minimal anak-anaknya. Ya, karena apa? Anak-anak inilah yang menjadi masa depan bangsa ini, masa depan Papua Barat sendiri. Kalau bapaknya kepala batu, ya anaknya lah. Ya, kalau bapaknya udah kepala batu, batunya juga batu cadas lagi ya. Kalau kita itu nggak pakai pacu lagi, pakai eskavator itu baru bisa itu. Ya, kalau itu yang terjadi, anak-anaknya lah tolong selamatkan. Ya, jadi saya minta kepada seluruh masyarakat, tolong sampaikan kepada anak-anaknya. Anak saya juga kemarin waktu dicanangkan boleh vaksin, padahal belum diumumkan, saya suruh vaksin anak saya umur. Kapolda pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak mendengar berita hoaks tentang vaksin, mengingat vaksin merupakan program pemerintah untuk melindungi masyarakat. Sehingga ketika ada pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan, diharapkan warga dapat mengikuti, sehingga dapat melindungi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Tugas tenaga medis di masa pandemi COVID-19 sangat berat, sehingga kita harus peduli terhadap mereka. Hal tersebut disampaikan Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Inyoman Santiasa, karena kasus COVID-19 di Papua Barat setiap hari terus meningkat, sedangkan jumlah tenaga medis dan juga fasilitas pendukung terbatas. Sehingga diharapkan kepada masyarakat dapat mematuhi setiap peraturan yang diberlakukan, seperti pelaksanaan PPKM darurat, pelaksanaan vaksinasi, dan juga penerapan protokol kesehatan. Pangdam mengatakan saat ini tugas tenaga medis merupakan garda terdepan, memiliki tugas yang berat. Pertama, harus melayani di rumah sakit, yang kedua, harus melayani orang yang terkena COVID-19, dan yang ketiga, melaksanakan vaksinasi, sehingga kita harus peduli dan merawat tenaga medis dengan cara menaati semua aturan yang sudah diberlakukan. Ini juga sangat-sangat berat. Dia berada di garda terdepan. Tugasnya 3 saya lihat. Saya kemarin saya tanya, ya, Pak Panglima, tugas saya 3. Ya, 1, saya harus melayani di rumah sakit. Yang kedua, saya harus melayani orang-orang yang kena COVID katanya.
Yang ketiga, saya harus melaksanakan serbuan vaksinasi ini. Siapa lagi? Orang terdepan yang bertanya di depan itu, meja pertama, itu dokter. Yang lainnya mungkin perawat dan sebagainya. Atau mungkin vaksinator yang sudah ditatar. Yang berat itu yang wawancara di depan itu. Itu hanya 2-3 orang. Melayani 400-500 orang, 1.000 orang. Dia juga ada batas kemampuan, lelah dia. Ya, mari kita rawat mereka, mari kita sadar, mari kita ada pengertian, ya, bahwa kita juga harus bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Lebih lanjut disampaikan, musuh kita saat ini adalah COVID-19. Untuk melawan COVID-19 dengan langkah strategis yaitu menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan saudara kita dengan cara divaksin, dan kita putuskan mata rantai dengan pemberlakuan PPKM darurat. COVID-19 ini harus dilawan dengan langkah-langkah strategi. Apa langkah strategi kita itu? Hanya 2, Bapak. Mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita. Yang kedua, mari kita putus, sekali lagi, kita putus mata rantai ini, jangan berkeliaran lagi. Jangan lagi mewabah, jangan lagi menularkan orang lain. Hanya itu tugas kita. Dia akan menjadi klaster keluarga. Ya. Jadi ini, terima kasih ada kegiatan vaksinnya. Yang kedua, dalam rangka untuk memutus mata rantai, kita sekarang ada pemberlakuan PPKM. Ya. PPKM. Kita mendapatkan status. Ya. Pertama, PPKM darurat. Ada 2 wilayah, Sorong dan Manokwari. Ini daerah kita ini, sekarang kita tempat tinggal ini, dibuat status oleh pemerintah pusat, kita PPKM darurat. Apa itu penjabaran PPKM darurat? Nah, di dalam instruksi, ya Bapak Gubernur sudah sampaikan di sana. Ada beberapa pembatasan baik sektor esensial, sektor kritikal, sektor non esensial, itu diatur di sana. Jadi mohon semuanya harus mengerti ini aturan-aturan. Dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, bertujuan dalam rangka tanggung jawab kemanusiaan, sehingga semuanya dapat kembali normal. Dibutuhkan pengertian dan juga kerjasama agar wabah COVID-19 dapat dicegah dan diputuskan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, Pemda, dan TNI di Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan operasi justisi dalam rangka penertiban aturan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tim gabungan yang dipimpin Polres Teluk Bintuni tersebut melakukan operasi secara persuasif yang menyasar para pedagang di seputaran kota Bintuni Jumat malam. Para pedagang dihimbau untuk mematuhi surat edaran pemerintah perihal PPKM, salah satunya tidak membuat kerumunan di tempat jualan. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan melalui Kabak Ops AKP Alexander Putra menjelaskan meningkatnya kasus COVID-19 di Teluk Bintuni mendorong pihaknya untuk lebih intens mengingatkan warga. Ini gabungan polisi, tentara, dinas perhubungan, Pol PP dan Basarnas. Tujuan kita cuma satu, mengingatkan masyarakat agar tertib atau mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik itu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Nah, ini saya lihat masyarakat di Bintuni semuanya sudah mengerti dan paham, tapi tugas kita di sini mengingatkan mereka biar mereka tidak lupa. Dengan banyaknya peningkatan kasus COVID di Bintuni, kita aparat tidak bosan-bosan untuk menghimbau masyarakat dan mengingatkan mereka. Perlu diketahui pada operasi tersebut aparat turut membagikan 100 paket sembako kepada para pedagang dengan harapan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Meningkatnya permintaan daging jelang Hari Raya Kurban membuat pedagang memilih memesan daging dari luar Papua. Tingginya permintaan daging sapi dan daging ayam potong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hendak merayakan Hari Raya Kurban membuat sejumlah pedagang memesan daging dari luar Papua.
Hal tersebut disampaikan salah satu pemasok dan penjual daging sapi hidup maupun daging sapi segar, Tiara Wajo, kepada TVRI saat memantau ketersediaan sapi kurban jelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1442 Hijriah tahun Masehi 2021. Tiara mengatakan 40 ekor sapi yang didatangkan dari luar sudah melalui pemeriksaan kesehatan dari pihak berwajib dan layak dikonsumsi. Dengan jumlah 40 ekor sapi datangnya sekitar hari Senin atau hari Minggu lalu dengan KM Kalabia. Untuk sapi-sapi kami sudah teruji dan kesehatannya dari laboratorium daerah asal dan juga dari daerah tujuan, khususnya Ketapang sini, bahwa sapi kami sehat dan juga layak untuk didistribusikan. Sebagai kabupaten penghasil daging sapi potong, belum dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi segar. Setiap hari raya keagamaan, terutama bagi umat muslim, tepat di hari raya Idul Adha Kurban. Sama halnya dengan Haji Abdul Rashid Wajo, dalam memasok kebutuhan akan daging segar, khusus daging sapi potong, maka sebagai solusi pedagang, pemasok daging sapi harus mendatangkan dari luar Kabupaten Fakfak. Bahwa asal-asal hewan sapi ternak untuk kita datangkan untuk kurban tahun ini, tahun 2021, itu asal ternaknya memang dari Seram Utara, daerah Kobisonta, pemuatannya itu di daerah Wahai. Sudah dari tahun ke tahun, artinya bahwa pemerintah di Wahai sana, pemerintah di Seram Utara sana, mereka sangat antusias dengan masyarakatnya. Masyarakat sana kan masyarakat transmigrasi juga seperti yang ada di kita di Fakfak, di Bomberai. Cuma perlakuan mereka terhadap pengusaha-pengusaha peternak atau masyarakat yang diberikan hewan sapi untuk pemeliharaan itu mereka selalu dalam pengawasan pemerintah, terutama dinas pertanian, terutama juga karantina. Mereka selalu datang dan lihat perkembangan sapi-sapi yang digaduhkan kepada masyarakat, hingga pengembangan hewan sapi di sana itu selalu ada. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamayala, TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua DPW Partai Nasdem menyalurkan 80 hewan kurban bagi warga Papua Barat. Salah satu ekor sapi turut diserahkan Ketua Nasdem, Domingus Mandacan, di Masjid Al-Hijrah, Borobudur, Sabtu 17 Juli. Dengan mengusung tema dengan berkurban kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua Barat menyalurkan hewan kurban di Masjid Al-Hijrah Borobudur yang diserahkan oleh Ketua DPW Nasdem Domingus Mandacan kepada Dewan Pengurus Masjid Sabtu 17 Juli 2021. Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Nasdem Domingus Mandacan menyampaikan, Sabtu 17 Juli serentak seluruh ketua DPD Nasdem di kabupaten kota juga menyerahkan hewan kurban. Di hari raya kurban yang jatuh pada tanggal 20 Juli nanti, seluruh anggota dan simpatisan Nasdem ikut berbagi dan ini merupakan tanggung jawab Nasdem bersama masyarakat di Papua Barat. Dan juga kami punya kepedulian terhadap umat, terhadap masyarakat, dan kami harus berbagi kepada umat atau kepada masyarakat yang melaksanakan hari raya Idul Adha 1442 ya, baik di Manokwari tapi juga semua kabupaten kota di Papua Barat, kecuali Kabupaten Pegunungan Alfak dan Kabupaten Maibrat. Domingus Mandacan mengatakan 80 ekor hewan kurban yang disalurkan pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah untuk Kabupaten Manokwari sebanyak 12 ekor, Kabupaten Manokwari Selatan 6 ekor, Kaimana 5 ekor, Teluk Wondama 7 ekor, Fakfak 5 ekor, Sorong Selatan 6 ekor, Kabupaten Sorong 15 ekor, Kota Sorong 12 ekor, Raja Ampat 4 ekor, dan Kabupaten Tambrau 2 ekor. 80 ekor ini ya untuk Manokwari 12 ekor, untuk Manokwari Selatan 6 ekor, untuk Kaimana ada 5 ekor, untuk Kabupaten Teluk Wondama ada 7 ekor, Fakfak ada 5,
Sorong Selatan ada 6, Kabupaten Sorong ada 15, Kota Sorong ada 12 ekor, Raja Ampat ada 4, Tambrau ada 2. Tadi seluruhnya 80 ekor. Dan hari ini juga serentak ya diserahkan oleh ketua-ketua partai saya di. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Al-Hijrah Borobudur Laada menyampaikan terima kasih kepada DPW Nasdem Papua Barat yang telah peduli menyalurkan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 ini, sangat membantu warga sekitar. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang sudah sudi berkunjung di tempat kami ini dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Adha yang kemudian ditandai dengan penyerahan hewan kurban. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Secara simbolis, Ketua DPW Nasdem Papua Barat Domingus Mandecan menyerahkan 1 ekor sapi yang digunakan pada perayaan Hari Raya Kurban Selasa 20 Juli 2021 oleh pengurus Masjid Al-Hijrah Borobudur. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.